Halo teman-teman pecinta bola basket di Indonesia. Selamat datang kembali di channel Jumpshot. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu salah satu legenda NBA yang terkenal karena dia adalah salah satu sharpshooter terbaik di NBA dan salah satu pemain paling savage yang pernah bermain di NBA, yaitu Larry Bird. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung mulai saja videonya. Ketika berbicara tentang trash talking, Larry Bird dianggap yang terhebat sepanjang masa. Tidak hanya menjadi seorang pemain yang berbahaya di lapangan dengan keahliannya, dia juga memiliki kepercayaan diri dan kesombongan untuk banyak berbicara di lapangan. Dikenal karena memiliki pilihan cara menghina yang sangat tepat dengan permainannya, Larry Bird adalah trash talker yang sempurna. Sikapnya terlihat tenang saat pertandingan belum berlangsung. Larry Bird terkenal karena memberikan kalimat yang brutal saat dia melewati pemain yang dia putuskan untuk menjadi targetnya, dengan mengucapkan kata-kata di depan pemain tersebut terlebih dahulu. Ingat tentang pertandingan legendaris Bird melawan Atlanta Hawks ketika dia mendapatkan 60 poin? Doc Rivers memiliki cerita tentang ini. Pada saat pertandingan itu mungkin adalah satu-satunya permainan yang menurut dia sangat menyiksa Dominique Wilkins. Dia melihat Dominique Wilkins sebagai pemain yang sedang naik daun, dan dia menyiksanya secara mental. Larry Bird menyiksa mereka semua secara mental. Seperti saat Atlanta Hawks ingin menyerang, Larry Bird akan berkata off the glass. Off the glass itu artinya nggak masuk kayak gitu. Lalu dia berkata siapa selanjutnya? Dan dari mana Anda ingin poin selanjutnya berasal? Jadi dia kayak nantangin begini nih. Gua bisa masukin dari mid atau dari 3 point, terserah lo tinggal pilih gue bisa masukin dari mana aja. Lo bayangin sepanjang pertandingan dia ngelakuin itu sampai dapat 60 poin sambil nge-trash talking tim lo. Kebayang gak tuh betapa savage-nya Larry Bird pada saat itu? Jadi cerita selanjutnya ini adalah pada saat 3 point contest, dan ini diceritakan oleh Michael Cooper. Jadi pada saat para pemain ini berkumpul di suatu tempat, ya kontestan-kontestan ini, Larry Bird nih masuk dan berkata, aku harap kalian semua di sini memikirkan tentang tempat kedua, karena aku yang akan memenangkan tempat pertama. Dan tentu saja dia menang dan mengangkat jarinya ke udara sebelum tembakan terakhir masuk, dan bahkan tidak melepaskan jaketnya. Jadi pada saat pemain-pemain itu pada pakai jersinya, udah pada siap segala macam, cuma Larry Bird doang yang pakai jaket trainer. Jadi dia bener-bener kayak, udah yakin inilah gua menang gitu loh. Lalu tahun berikutnya, dalam kontes yang sama ya, 3 point contest, Dale Ellis mengatakan kepada pers bahwa Larry Bird tidak banyak bicara tahun ini. Dan Larry Bird berkata, tidak perlu bicara kali ini. Kita semua tahu siapa yang akan menang. Kemudian setelah Craig Hodge memenangkan kontes NBA All-Star Game 3 point contest yang selanjutnya nih, pas lagi Larry Bird nggak ada, si Craig Hodge ini ditanya apakah kemenangan itu ternoda karena Larry Bird tidak berpartisipasi. Jadi kayak ditanya, kemenangan dia ini valid nggak sih? Karena Larry Bird nggak ikut gitu loh. Lalu si Craig Hodge ini jawab, dia tahu di mana dia bisa menemukan saya. Terus setelah Larry Bird denger apa jawabannya si Craig Hodge, Larry Bird tuh ngejawab, iya, di bangku cadangan Chicago Bulls. Gila, jawabannya kacau banget ya. Lalu ada dari Clyde Drexler. Jadi dia memiliki cerita juga tentang Larry Bird pada masa rookie-nya. Jadi si Clyde Drexler ini nge-defense Larry Bird. Jadi dia itu ngejaga Larry Bird pas lagi zaman-zaman rookie-nya. Lalu si Larry Bird ini ngeliatin si Clyde Drexler, dan dia ngomong kayak gini, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Lalu jawabannya si Drexler, kamu sangat percaya diri. Terus dijawab lagi sama si Larry Bird. Larry Bird kayak nanya balik, percaya diri? Anda seorang rookie dan gak tahu apa-apa. Lalu setelah itu Larry Bird melanjutkan untuk mencetak 10 poin langsung di depan mukanya Drexler. Lalu pelatihnya itu ngeluarin Drexler. Jadi pas lagi Drexler jalan ke bangku cadangan, si Larry Bird ini ketawain si Drexler. Jadi lu bayangin tuh perasaannya Clyde Drexler udah di masa rookie, disuruh ngejaga Larry Bird, di trash talking, terus dikeluarin ke bangku cadangan, terus diketawain. Nyesek-nyesek dah tuh. Lalu ada cerita lagi dari Frank Layden. Jadi pada saat itu Larry Bird itu lagi bermain ya, dan dia ini masukin poin terus. Dan dia itu sambil jalan-jalan ke bangku cadangan musuh sambil bilang, ini gue lagi pemanasan, kata dia gitu. Terus dia bilang lagi ke Frank Layden, hey Frank, bukankah kamu punya orang di bangku cadangan yang bisa menjagaku? Karena tidak ada orang yang bisa menjagaku di sini. Terus Frank Layden ngeliat dong ke bangku cadangan, ada yang bisa ngejaga nggak ya? Terus langsung Larry Bird ngejawab, gak ada, kata dia kayak gitu. Lalu cerita selanjutnya ini pada saat Magic Johnson. Pas lagi Magic Johnson ini cedera,
dalam salah satu pertandingan melawan Boston Celtics. Terus Magic Johnson kayak gini nih, saya mengalami cedera hamstring, jadi saya tidak bisa bermain. Lalu Larry Bird berjalan ke arah saya dan berkata, sorry karena lo gak bisa main, jadi gue bakal kasih pertunjukan ke lo. Langsung gondok dong si Magic Johnson-nya, ya suruh pergi Larry Bird. Terus dalam satu pertandingan itu, setiap Larry Bird masukin bola, dia bakal ngeliatin Magic Johnson. Jadi sepanjang pertandingan itu, Magic Johnson cuma bisa ngeliatin Larry Bird masukin terus ngeliatin dia, kayak ngeledek gitu loh. Lalu ada cerita lain oleh Chris Ford. Jadi pada saat itu timnya sedang lawan Boston Celtics. Jadi Larry Bird ini, dia berhasil masukin bola. Tapi sayang, itu tuh tidak dihitung. Karena pelatihnya itu udah terlanjur ngasih time out duluan. Jadi ini Larry Bird nih kesel, gara-gara udah berhasil masukin bola tapi nggak dihitung. Terus dia bilang ke bangku cadangan, setelah ini gue bakal berhasil masukin lagi dari tempat yang sama, dan gue akan mengambil bolanya. Dan bener dong, setelah itu bener-bener Larry Bird berhasil ngambil bolanya. Dan dia berhasil nge-shoot di tempat yang sama, seperti sebelumnya yang tadi tidak dihitung. Gokil banget kan? Cerita selanjutnya datang dari Bill Walton. Bill Walton ini adalah salah satu anggota Boston Celtics. Pada saat itu dia juga setim dengan Larry Bird. Jadi pada saat itu Boston Celtics ini tidak terkalahkan. Dan Larry Bird nih ngomong kayak begini, besok ada pertandingan terakhir kita. Jadi untuk pertandingan kali ini, gue bakal pakai tangan kiri. Setidaknya sampai kuarter 3. Dan bener dong, di pertandingan selanjutnya itu dia benar-benar pakai tangan kiri. Jadi dia ini aslinya tuh pakai tangan kanan. Tapi karena bosen menang mulu, dia nyoba pakai tangan kiri. Dan Larry Bird pada malam itu selesai dengan 47 poin, 14 rebound, dan juga 11 assist. Dari 21/34 field goalnya. Emang gokil banget sih Larry Bird. Bosen menang, coba pakai tangan kiri, dan mainnya tetap bagus. Lu bayangin aja, dia bener-bener ngerasa dia tuh bisa segalanya gitu loh. Gokil parah. Lalu cerita selanjutnya ini pada tanggal 18 Februari tahun 1985. Pada saat itu Larry Bird mencatat triple-double dengan 30 poin, 12 rebound, dan 10 assist. Dan dia juga mendapatkan 9 steal dalam 3/4 pertandingan melawan Jazz. Larry Bird ini berhenti pada kuarter keempat, pada saat Celtic memimpin 90-66. Setelah kuarter ketiga dan memenangkan pertandingan 190-94, ketika dia ditanya oleh wartawan apakah dia benar-benar ingin bermain di kuarter keempat untuk mendapatkan quadruple double. Lalu dijawab oleh Larry Bird, buat apa? Udah cukup merusak mereka. Setiap jawaban Larry Bird itu nyelekit tapi emang bener gitu loh. Lalu cerita selanjutnya ini dari Reggie Miller. Jadi dia ini inget banget pada saat si Larry Bird ini pengen free throw ya, pengen lemparan bebas. Lalu si Reggie Miller ini gangguin Larry Bird dengan trash talking gitulah ya. Lalu si Larry Bird ini melototin Reggie Miller sambil ngelakuin free throw. Setelah itu dia ngomong, gua adalah sharpshooter terbaik di liga. Ngerti nggak? Dan lu pengen ngomong sesuatu ke gua. Abis itu dia langsung masukin lagi free throw dia yang kedua. Savage parah. Lalu cerita selanjutnya ini adalah salah satu pemain Knicks ya, Charles Smith. Jadi dia inget banget Larry Bird tuh ngomong kayak gini, maaf Charlie. Jadi saat dia melepaskan long shoot dia pada detik terakhir untuk memenangkan pertandingan. Jadi kayak gini loh, lu lagi ngejaga Larry Bird nih, terus Larry Bird ngomong kayak gini, maaf. Setelah itu dia nge-shoot dari jauh dan itu masuk, dan itu memenangkan pertandingan. Gue kalau di posisi itu ngerasa kesel banget sih, karena gimana ceritanya nih orang bisa sepercaya diri itu gitu loh. Lalu cerita terakhir ini datang dari Dallas Mavericks pada tahun 1986. Jadi pada saat itu Larry Bird tuh ngomong kepada seluruh bangku benchnya Dallas Mavericks. Jadi pemain-pemain ini lagi pada duduk di pinggir lapangan. Dia ngomong bahwa gue bakal ke sudut ini, gue bakal dioper ke sini. Jadi dia kayak ngasih tahu playnya setelah ini tuh bakal kayak gimana. Kayak ngasih tahu rinciannya. Gue bakal kemana, gue bakal ke sini kayak gitu loh. Dan bener dong, itu terjadi. Dia bener-bener masukin dengan cara play yang dikasih tahu itu. Secara nggak langsung dia kayak percaya diri banget. Walaupun gue udah ngasih tahu play gue bakal tetap bisa menangi pertandingan ini dengan cara yang udah gue kasih tahu. Setelah itu Larry Bird itu ngedipin mata kepada tim Maverick, kayak ngeledek gitu loh, sebelum balik untuk jadi defense. Bener-bener kacau nggak sih? Dia bener-bener mau nyerang nge-trash talking, mau balik nge-trash talking, bener-bener bikin ngedown terus musuhnya. Bener-bener ngerusak mental tim lawan intinya gitu loh. Kayak bener-bener gue percaya diri, gue hebat, dan gue bakal tetap ngancurin lo. Kayak gitulah intinya.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Nantikan terus video-video lainnya yang akan datang di channel ini karena kita akan bahas banyak hal menarik lagi seputar dunia basket. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar dapat terus mendapatkan informasi dari channel ini. Terima kasih untuk teman-teman pecinta bola basket Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya.